Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan sebelumnya, nama saya Galih Ginanjar Saputra, SPDMM. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview materi Pekerti 2021 ya, di mana materi ini termasuk dalam materi pelatihan eh, yang diselenggarakan oleh LPPM Untirta pada tanggal 4 Mei dan sampai 10 Mei 2021 ya. Nah, di mana materi yang akan saya sampaikan atau akan saya review ya di sini yaitu mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Di mana materi yang akan saya sampaikan ini yaitu materi oleh Dr. Syihabuddin Said MSI. Nah, di mana dalam penyusunan bahan ajar ini artinya di sini ada dua pokok bahasan ya yang akan kita bahas. Pertama mengenai bahan ajar yaitu mengenai penyusunan atau teknik penyusunannya. Kemudian dan bagaimana nanti rubrik penilaiannya. Nah, namun di sini saya tidak akan bahas secara menyeluruh. Jadi yang akan saya bahas hanya tentang bahan ajarnya saja. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum saya membahas ke pokok materinya ya, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan dari pembelajaran materi ini. Di mana peserta, yang pertama ya, peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Kemudian yang kedua, peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Artinya, tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini yaitu poin pertama saja ya, seperti yang saya tadi awal katakan, yang akan kita bahas itu mengenai tentang penyusunan dan pengembangan bahan ajarnya saja. Oke, nah pokok bahasannya apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian lembar evaluasi bahan ajar. Dan yang keempat, rubrik atau kriteria penilaian. Nah, sebelum kita membahas tentang teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, di sini saya melihat ada dua kata kunci ya, yaitu ada buku dan ada bahan ajarnya. Baik, sebelum kita bahas mengenai bagaimana cara teknik penyusunan bukunya, kita terlebih dahulu definisikan terlebih dahulu nih, agar persepsi kita sama. Apa itu tentang bahan ajar? Nah, bahan ajar yaitu suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, di sini rekan-rekan atau saudara ya bisa lihat di sini ada kata kunci secara sistematis. Nah, artinya bahan ajar ini berarti berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilalui, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistematis di sini yaitu teratur menurut sistem. Nah, apabila kita berbicara tentang sistem, berarti di sana ada subsistemnya, ada suprasistemnya, berarti ada tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan sehingga bahan ajar tersebut ketika menjadi sebuah produk, dalam hal ini buku, runtutannya harus jelas, harus sistematis, begitu maksudnya ya. Kemudian, nah di sini ada pengertian bahan ajar menurut National Center for Competency Based Training ya pada tahun 2007, yaitu segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi bahan ajar ini bisa biasa digunakan oleh dosen, kemudian guru ataupun instruktur, tutorial dan sebagainya ya untuk melaksanakan atau untuk terjadinya proses pembelajaran. Nah, berarti ini dasar-dasar dari produk yang akan nanti, produk di sini saya katakan buku ya, nanti akan menjadi sumber pembelajaran atau sumber bahan ajar itu sendiri oleh peserta, oleh siswa, oleh mahasiswa, gitu ya maksudnya ya. Nah, di sini jenis bahan ajar ini banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Nah, pendidik dapat menggunakan ini alatnya ya, medianya dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk saya sendiri ya, termasuk generasi milenial mungkin, namun yang masih merasakan era perpindahan pembelajaran ya ke alat pembelajaran sebelum menggunakan laptop atau infokus seperti di kelas kita sekarang kebanyakan. Nah, saya dulu masih menggunakan OHP. Saya masih
uh, mengalami hal tersebut. Jadi ada era pergeseran ya. Mungkin dulu betul-betul dosen mempersiapkan bahan ajarnya harus di print dulu ya. Setelah di print mungkin nanti di copy ke kertas transparan ya, sehingga nanti dimunculkan di OHP tersebut. Namun untuk saat ini seperti kita ketahui di SMA, SMP, sekarang laptop, kemudian Infocus sudah menjadi hal utama dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, terlebih lagi sekarang ketika masa pandemi seperti ini, kita banyak temui ya media-media website, kemudian YouTube, bahkan di Instagram atau sosial media. Artinya teknologi informasi, semakin berkembangnya teknologi informasi, artinya mengubah pola pembelajaran itu sendiri. Terlebih sekarang masa pandemi, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh dunia pendidikan sebagai media interaksi antara siswa dengan dosen atau siswa dengan guru ya, maksud saya, atau mahasiswa dengan dosennya. Bahkan acara-acara seminar, kemudian acara workshop di era pandemi ini mengikuti juga ya rekan-rekan, yaitu dengan cara polanya online atau lebih kita kenal dengan istilah daring ya dalam jaringan. Nah, namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Dan bahan ajar cetak ini dalam hal ini buku ya, masih walaupun sekarang eranya sudah mulai digitalisasi, tapi buku ini saya rasa masih menjadi ruang atau media atau bahan yang masih relevan ya untuk saat ini digunakan sebagai sumber-sumber pembelajaran ya. Ya karena di sana kalau buku kan kita tahu sendiri ya, buku sudah jelas, artinya kita di sini pengarangnya, penerbitnya mudah ditelusuri. Namun dalam media internet khususnya di sini rekan-rekan juga harus pandai memilah mana website yang betul-betul kredibel atau bahkan saya paling kurang setuju misalnya jika saya memberikan tugas kepada mahasiswa ketika mahasiswa tersebut mengambil artikel atau mengambil studi literaturnya menggunakan blogspot.com atau wordpress.com karena menurut saya patut dipertanyakan ya artikel tersebut betul-betul sumbernya dari mana begitu rekan-rekan ya. Oke, setidaknya tadi kita sudah bahas tentang pengertian dari bahan ajar. Mungkin ke depannya saya akan bahas nih ya mengenai sebelum kita tentang ke teknik penyusunannya. Ada definisinya, kemudian ada fungsi, definisi tadi sudah ya, kemudian fungsinya, selain fungsi ada karakteristik dan ada jenisnya. Nah, bahan ajar ini dilihat dari fungsinya, dibedakan menjadi 3 macam ya. Dan ini saya ambil dari atau materinya menurut ini ya dikutip dari Prastowo dalam Lestari itu pada tahun 2011 halaman 25 sampai 26 di mana misalnya yang pertama fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain itu sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran atau artinya di sini peserta didik bersifat pasif. Nah, coba kita pahami ya, poin pertama itu sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Berarti dalam pembelajaran klasikal, bahan ajar ini merupakan ya, secara porsi ya, apabila kita lihat dari fungsinya, bahkan mungkin bisa sifat 90%. Jadi di sana tidak ada kecil sekali mungkin ya, zaman pembelajaran klasikal, forum-forum diskusi, bedah studi kasus. Jadi hanya terfokus pada bahan ajar tersebut. Jadi maksud saya di sini studi kasus yang dibedah pun hanya berdasarkan sumber dari bahan ajarnya tersebut. Sedangkan di era saat ini, seperti kita ketahui ya, pembelajaran di kelas ketika dosen memberikan studi kasus tentang untuk menganalisis suatu masalah, rekan-rekan mahasiswa bisa berbagai sumber ya. Bahkan misalnya cari di internet artikel yang mengenai seperti bidang saya misalnya pemasaran. Saya suka menugaskan kepada orang mahasiswa ya untuk mencari studi kasus mengenai tentang strategi pemasaran dari segi produknya, misalnya produk air minum dalam kemasan. Di sana secara melihat dari secara market share-nya, kemudian
strateginya, dan sebagainya. Jadi banyak sekali sumbernya. Namun ini yang pertama tadi pembelajaran klasikal. Kemudian antara lain yang kedua ya sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Jadi tadi yang pertama ada klasikal, kemudian yang kedua ada individual. Antara lain, pertama itu sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua itu sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Dan yang ketiga itu sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Nah, di sini sebagai media utama ya dalam proses pembelajaran bahan ajar ini, saya rasa sampai era saat ini pun bahan ajar ini bahan awal ya, awal ketika misalnya mahasiswa diberikan ruang diskusi, kemudian atau window shopping atau apapun itu ya bentuk pembelajaran di kelasnya, namun tetap dosen harus memberikan dasar terlebih dahulu agar arah diskusi mahasiswa, kemudian nanti kesimpulan dari materi tersebut betul-betul terarah dan terukur. Ada batasan-batasannya begitu ya. Oke, coba kita lihat fungsi yang ketiga, di mana fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Nah, jadi tadi tiga ya menurut Prastowo dan Lestari ini. Pertama ada klasikal, dan di sana tadi dikatakan peserta didik bersifat pasif. Jadi dalam hal ini, di fungsi yang pertama masih sumber utama seperti halnya di fungsi yang kedua ya, atau media utama dalam proses pembelajaran. Nah, di yang kedua sama ya, tadi individu, coba kita lihat yang ketiga di sini sebagai fungsinya itu bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Yang pertama, dari fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, kemudian informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok lainnya. Kemudian sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, di sini fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, seperti yang saya tadi katakan juga ya, jadi sebagai landasan atau latar belakang untuk membuka ruang-ruang diskusi ya, ruang-ruang diskusi antara kelompok mahasiswa yang sudah dibentuk atau antara individu yang satu dengan individu lainnya. Nah, itu bahan ajar apabila kita lihat dari berdasarkan fungsi yang dibagi tiga menurut Prastowo dan Lestari. Kemudian selanjutnya, ya, selain fungsi tadi kita akan bahas tentang karakteristiknya apa saja. Nah, di sini ada karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Jasmani dalam Lestari juga ya, itu tahun 2013 halaman 2. Dan karakteristiknya di sini ada 5, rekan-rekan ya. Karakteristik bahan ajar ini coba kita lihat satu persatu, di mana di sini yang pertama yaitu self-instructional ya, yaitu bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Nah, jadi di sini ada pengembangan ya si bahan ajar itu. Jadi ini apabila kita lihat tidak secara ini ya, secara karakteristiknya. Jadi bahan ajar ini dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Jadi di sana ada pengembangan dari si peserta didiknya, katakanlah di sini mahasiswa. Namun tetap ya sebagai acuan apabila kita melihat dari fungsinya tadi ya. Ini dari karakteristiknya. Kemudian yang kedua itu bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Nah, dan yang ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Self-instructional ya, jadi instruksi untuk peserta didiknya maksudnya di sini. Nah, dan yang kedua, dari karakteristik bahan ajar sendiri yaitu self-contained ya, itu bahan ajar di sini haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Jadi, misalnya katakanlah kita membahas tentang strategi pemasaran, jadi jelas ya, misalnya di bab awal konsepnya, pengertiannya, konsep yang dibangun tentang strategi pemasarannya, kemudian ke fungsinya, kemanfaatnya, jadi jelas terukur seperti itu ya. Sehingga di sini memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu stand-alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Stand-alone, berdiri sendiri ya, jadi bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung dengan bahan ajar lainnya. Jadi artinya di sini harus lengkap ya rekan-rekan ya.
Kemudian kita membahas tentang satu pokok permasalahan. Jadi memuat seperti saya katakan tadi juga ya, ada konsepnya, ada fungsinya, ada manfaatnya, ada tujuannya. Sehingga dengan menggunakan bahan ajar tersebut, walaupun ada ya sumber tambahan kan dari bahan ajar lain, namun di sini agar memberikan batasan-batasan yang jelas dalam satu topik mata kuliah tersebut jelas. Jadi arah diskusi di kelas itu terukur ya, tidak melebar kemana-mana begitu. Kemudian yang keempat itu adaptif. Itu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, jadi harus adaptif ya, adaptif di sini berarti si karakteristik bahan ajar tersebut adalah adaptasi terhadap keadaan saat ini. Misalnya apabila kita kaitkan dengan strategi pemasaran ya, pembahasan tentang strategi pemasaran, mungkin dulu paradigmanya masih paradigma pemasaran tradisional karena kita belum mengenal istilah digital marketing, kemudian ada e-commerce ya, ada e-marketplace, kemudian ada sosial media marketing. Namun di era saat ini hal tersebut menjadi tren ya, menjadi tren di dunia pemasaran saat ini, sehingga bahan ajar pun harus mengikuti. Nah, melihat karakteristik adaptif ini harus mengikuti dengan perubahan yang ada saat ini. Gitu. Kemudian yang kelima, dan user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Nah, jadi ketika nanti dibuka ruang studi kasus, diskusi tentang studi kasus, menganalisis kasus, jadi kajian teorinya atau tinjauan teorinya jelas, sehingga ketika mahasiswa mengaitkan antara teori dengan praktiknya di lapangan, ada kesinambungan. Ya, jadi ada korelasinya, ada jelas begitu ya. Sehingga di sini harus user friendly. Nah, tadi ada 5 ya, saya ulang kembali. Yang pertama self-instructional, kemudian self-contained, stand-alone, adaptif, dan user-friendly ya. Itu dilihat dari karakteristiknya mengenai bahan ajar. Nah, kemudian coba kita lihat jenisnya apa saja nih bahan ajar. Nah, oke. Di sini untuk jenis-jenis bahan ajar, pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli. Nah, jadi beberapa ahli berpendapat ya mengenai jenis bahan ajar apa saja. Coba kita lihat satu persatu. Di sini yang pertama, selain yang saya paparkan, yaitu dari Heinrich ya dan kawan-kawan tahun 96 mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. Jadi ya bersifat mungkin hanya tulisan saja ya, tidak ada foto di sana, tidak ada diagram. Kemudian selanjutnya bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead, transparency, dan proyeksi komputer. Seperti halnya yang saya sampaikan ini ya, berupa slide melalui PowerPoint bahan ajarnya. Kemudian bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Nah ini dulu ya, kita lihat ini 96 sudah mengemukakan pendapatnya mengenai jenis bahan ajar. Namun masih terpisah ya rekan-rekan apabila kita lihat di sini. Kemudian bahan ajar video seperti video dan film. Kita lihat bahan ajar media komputer, misalnya komputer media instruction, kemudian computer based, multimedia atau hypermedia. Namun di era saat ini bisa langsung sekaligus ya diproyeksikan dalam sebuah foto, diagram, kemudian diproyeksikan dalam slide, berupa audio, berupa video. Jadi sekarang langsung secara bersamaan gitu ya. Mungkin di era dulu satu persatu ya, seperti kita masih ingat ketika tes tentang grammar mungkin bahasa Inggrisnya, kita dengarkan audionya saja begitu. Nah, namun sekarang bisa dengan gambarnya, audio visual ya, kemudian beserta dengan foto, diagram, grafik, atau apapun itu yang perlu ditampilkan ketika proses pembelajaran. Itu menurut Heinrich dan kawan-kawan ya tahun 96. Kemudian pakar lainnya di sini ada yang kedua Ellington dan Rees ya tahun 97. Di sini ada dikelompokkan menjadi 7 jenis bahan ajar cetak dan duplikatnya. Nah, contohnya seperti yang rekan-rekan kita ketahui ya, handout, lembar kerja, peserta didik, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Dan bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya flip chart, poster, model, dan foto. Kemudian bahan ajar display diam-diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strip, dan lain-lain. Bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tapes, dan siaran radio. Bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, misalnya program slide suara,
program Filmstrip, tab model, dan tab realia. Ya. Kemudian bahan ajar video, misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Dan bahan ajar komputer, misalnya computer assist instruction dan computer based tutorial. Ya, ini sama ya, hampir sama sebetulnya dengan apa yang dikemukakan pendapat pertama tadi ya. Hanya yang di audionya nih ada pengembangannya lagi dari contoh-contohnya. Jadi tadi ada bahan ajar audio saja yang pertama, di sini ada tambahannya tuh bahan ajar yang dihubungkan dengan bahan visual. Jadi sudah mulai ada visualnya. Dan yang ketiga nih ini menurut pakarnya ya, menurut Rowntree ya tahun 94, di mana jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya. Bahan ajar berbasiskan cetak, bahan ajar berbasis teknologi, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, kemudian bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Nah, di sini bahan ajar cetak, buku, pamflet, sama ya, seperti yang tadi, modul, dan sebagainya. Berbasis teknologi ada audio kaset, siaran radio, kemudian bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau sebuah proyek ya, kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Misalnya lembar survei, lembar kuesioner, begitu ya, dalam suatu proyek. Kemudian banyak ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan video conference. Ini tahun 94 ya, sudah dikemukakan. Tapi kita umumnya serempak ya, di saat pandemi kita menggunakan bahan ajar yang ini nih. Dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, pembelajaran secara jarak jauh kita ya sekarang. Itu contohnya misalnya telepon dan video conference. Misalnya kalau sekarang eranya Zoom ya, Zoom, Google Meet, Jitsi, dan lain sebagainya, banyak aplikasi-aplikasi virtual sekarang ya yang dipergunakan untuk pembelajaran. Kemudian WhatsApp sekarang ya, WhatsApp Group juga sangat membantu ya apabila misalnya komunikasi antara dosen dengan mahasiswa lebih cepat lah ya, lebih cepat tersampaikan. Misalnya ada mahasiswa yang berhalangan hadir, mengirimkan bukti otentiknya, misalnya surat keterangan dokter ya, apabila mahasiswa tersebut sakit bisa dikirim melalui WhatsApp grup kelasnya begitu. Nah, itu dari jenis-jenisnya ya menurut ketiga pakar yang sudah saya kemukakan. Nah, dampaknya di sini saya tidak akan menjelaskan secara seluruh ya. Jadi sampai ketemu kembali dengan saya nanti di pembahasan materi mengenai teknik penyusunan bahan ajar sebagai buku ya. Dan nanti ada rubrik penilaiannya. Namun di sini pertemuan kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Jadi tadi poin yang kita bahas yaitu ada mengenai definisi bahan ajar, fungsi bahan ajar, kemudian karakteristik bahan ajar dan jenis bahan ajarnya. Nah, mungkin sekian rekan-rekan semua. Semoga apa yang sudah disampaikan ada manfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan video ini. Sekali lagi, mohon maaf ya, sebelum saya tutup, apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian mungkin dari saya ya. Salam sehat untuk semuanya, sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.